Tim hukum pasangan Pilpres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD siap menyerahkan kesimpulan sidang ke Mahkamah Konstitusi (MK) besok. Kubu Ganjar Mahfud yakin dalil permohonan yang dilayangkan akan dikabulkan oleh MK. Benar besok adalah agenda menyerahkan kesimpulan ke MK terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2024. Kami sebagai tim hukum Ganjar Mahfud sudah siap menyerahkan kesimpulan tersebut. Materi kesimpulan kami tidak terlepas dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kata perwakilan tim hukum Ganjar Mahfud, Roni Talapesi, kepada wartawan. Roni menyoroti pencalonan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming yang dianggap cacat prosedur. Dia menyebut pihak termohon, yakni KPU, melanggar kode etik lantaran menerima pencalonan Gibran tanpa membuat PKPU baru. Soal PKPU pencalonan Gibran tidak diubah masih menggunakan yang lama dan mensyaratkan capres-cawapres minimal berusia 40 tahun. Karena alasan itu, maka pencalonan Gibran sebenarnya cacat prosedur karena Gibran masih berusia 36 tahun. Dan itu diperkuat dengan keputusan DKPP yang memutus Ketua KPU beserta komisioner lainnya melanggar etik karena tidak melaksanakan tata kelola kepemiluan terkait dengan pencalonan Gibran, kata Roni. Roni mempersoalkan sistem Sirekap yang dijalankan KPU bermasalah. Dia juga menyinggung permasalahan pembagian bantuan sosial, Bansos, yang dianggap berkaitan erat dengan gelaran Pilpres 2024. Salah satu yang dipersoalkan ahli yang kami hadirkan terkait data hasil penghitungan suara dan data administratif atau ceksum yang dilakukan hingga 950 kali. Misalnya pada ceksum pada tanggal 1 April tahun 2024 terdapat jumlah suara yang tidak dapat dipercaya mencapai 23-28 juta suara. Alih-alih menjawab temuan ahli kami itu, KPU selalu berdalih bahwa Sirekap hanya alat bantu, kata Roni. Soal Bansos, fakta persidangan dengan menghadirkan 4 menteri di MK benar-benar menunjukkan bahwa Bansos erat kaitannya dengan Pilpres. Mengapa? Merujuk kepada berbagai indikator, Bansos yang muncul terutama pada Januari-Maret tahun 2024 tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Soal El Nino, misalnya, dibandingkan 2021 tingkatannya lebih parah tapi justru Bansos El Nino sama sekali tidak ada. Sementara El Nino akhir 2023 dan awal 2024 lebih rendah dibanding 2021 tapi muncul Bansos El Nino. Lebih lanjut, Roni mengungkit persoalan komisioner KPU diduga melakukan intervensi ke jajaran KPU daerah agar meloloskan partai politik tertentu. Dengan begitu, dia yakin MK akan mengabulkan dalil permohonan yang diajukannya. Dalam fakta persidangan juga terungkap bagaimana komisioner KPU yang mengintervensi kepu KPU daerah agar meloloskan partai politik yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat. Fakta ini tidak pernah sekalipun dibantah oleh Hashim dan komisioner KPU lainnya. Fakta ini menunjukkan bagaimana penyelenggara pemilu kita sama sekali tidak profesional dan hancur-hancuran secara moral dan integritas, ujarnya. Dari fakta-fakta persidangan itu kami yakin dan optimistis bahwa permohonan dan dalil kami bahwa Pilpres kali ini melanggar prinsip-prinsip luber, jujur dan adil itu dikabulkan Majelis Hakim MK. Tim hukum Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Amin, memfinalisasi kesimpulan sidang untuk diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) besok. Tim Amin akan membantah keterangan dari 4 Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang disampaikan di sidang MK. Saat ini kami sedang rapat di Sekretariat THN untuk memfinalisasi kesimpulan yang akan disampaikan besok siang, kata Ketua Tim Hukum Timnas Amin, Ari Yusuf Amir, kepada wartawan, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Ari membeberkan salah satu materi dalam kesimpulan tersebut. Dia mempersoalkan keterangan keempat menteri dalam sidang MK, yakni Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkes Sri Mulyani, dan Mensos Tri Risma Harini. Ari menyoroti keterangan Muhadjir soal kunjungan Jokowi ke daerah mempertimbangkan daerah yang miskin dan banyak terdapat proyek strategis nasional (PSN). Menurutnya, keterangan Muhadjir tidak sesuai fakta. Presiden tidak mengunjungi banyak daerah miskin ekstrim dan rentan pangan. Hampir seluruh atau 98 dari 100 daerah dengan indeks kerentanan pangan terburuk tidak dikunjungi Presiden, kata dia. Keterangan Muhadjir yang tidak sesuai fakta membuktikan bahwa kemiskinan dan PSN hanya dalih untuk mengkamuflase kunjungan Presiden Jokowi ke daerah untuk pemenangan Paslon 02, imbuhnya. Selain itu,
Ari juga membantah pernyataan Airlangga bahwa El Nino mengancam ketersediaan beras yang mengancam seluruh dunia, diindikasikan dengan kenaikan harga beras di Thailand dan Vietnam. Ari menduga adanya penyalahgunaan stok beras bukan untuk bansos dan kepentingan politik. Pemerintah sudah mengimpor beras 3,8 juta ton sepanjang 2023 hingga awal 2024 atau jauh melebihi penurunan produksi beras. Namun, harga beras justru mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah, kata Ari. Tak hanya soal pembagian bansos, Ari juga menyinggung pengangkatan penjabat atau kepala daerah yang dianggap berkaitan dengan pengarahan pilihan di Pilpres 2024. Pemerintah sengaja membuat regulasi kepala daerah dalam bentuk peraturan menteri, sehingga minim partisipasi dan pengawasan dalam penyusunannya, kata Ari.